kita akan ke situs Tugu Rawagede. Dalam hal ini kita akan mengunjungi sejarah secara nasional. Di belakang ada sahabat-sahabat yang akan ikut. Di sini ada belakang saya ada sahabat Ari, samping ada Kiki, dan di dalam masih ada sahabat Agung. Dan yang lagi megang adalah Dede Aprianti Dewi. Oke, sekarang ini udah jam berapa, Pak? Jam 2. Oh, jam setengah 2. Berarti kita perjalanan hampir sejam setengah. Dan itu berefisiensi waktu, kita langsung ke lokasi. Ntar udah nyampe dan perjalanan kita akan break lagi. Dan sebelum itu kita break dulu, oke? Break. Apa tuh? Nih, sahabat, kita udah nyampe, sahabat. Sebenarnya tuh nyokot kamera nak, nyokot gambar nak. Kita udah sekarang mau naik nih ke apa sih namanya, tempat atau monumen tugunya di sini, di mana di sini adalah suatu gambaran atau ilustrasi dari gambaran dari peristiwa Rawagede yang akan kita tuju di sini. Silakan sahabat-sahabat, kita keliling. Oke, kita masuk ke dalam ya. Wow, di sinilah. Anda boleh lihat di sini dulu, Pak, ada gambar. Ini kalau sekilas sih kayak Bunda Maryam ya. Tapi di sinilah adalah suatu gambaran seorang ibu sedang mengasihi kedua anaknya ketika pembantaian di Rawagede, khususnya di sini. Dan di sana ada tertera suatu penggalan puisi dari Khairil Anwar, Karawang Bekasi. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata, kaulah yang berkata. Justru inilah kaum anak-anak muda, kaum intelektual muda yang harusnya menjaga sejarah perjuangan mereka. Disinilah kita menghargai bagaimana suatu perjuangan pada zaman dulu, sehingga kita hari ini adalah hasil dari perjuangan mereka. Jangan pernah melupakan sejarah. Itu adalah pesan dari Bung Karno. Dan di sini ada satu media dari Rakyat Merdeka. Kalau boleh saya bacakan, atas berbagai kejahatan perang dan perbudakan, hei Belanda, ayo minta maaf kepada Indonesia. Di sana ada Counselor for Peace and Cultural Affairs Kedubes Belanda di Indonesia, Paul J.I.M. Peter, yang ada di kiri, menerima petisi KUKB kepada salah satu pahlawan veteran yang menjadi saksi pada zaman waktu dulu. Dan lain pihak ada pejuang minta diangkat sebagai veteran. Di sini adalah pahlawan mungkin yang tidak dikenal, Taih, 84 tahun, mantan pejuang kemerdekaan kiri di Dusun Rawagede, Desa Bolongsari, Karawang, Jawa Barat, telah kehilangan penglihatannya hingga harus dituntun jika berjalan. Ada 8 mantan pejuang di dusun ini yang tidak mendapat tunjangan sebagai veteran. Alangkah mirisnya ketika mereka berjuang hanya sebagai tidak terdapat apa-apa atau hanya sekilas pahlawan belaka, pahlawan layar belakang yang tidak ketahuan namanya. Dan di sini juga ada sambutan pada peringatan 50 tahun peristiwa Rawagede 9 Desember 1947. Di sini ada tertera A.H. Nasution, seorang jenderal TNI purnawirawan. Di sini ada suatu ungkapan dari A.H. Nasution. Di lain pihak ada media rakyat pembantaian Rawagede, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Seperti tadi di sana cukup ada juga, ini pada zaman pemerintahan Dasim, dan itu ada fotonya Eli. Yang sebelah kiri lagi ada lagi deh, tragedi subuh berdarah di Rawagede, mengungkap sisi pahit perjuangan bangsa. Di sini adalah ceritanya pada waktu itu Belanda sedang mencari seorang yang namanya, bentar ya. Di sini juga banyak
cerita atau fiksi. Ketika Belanda sedang mencari seorang pembangkang, kalau kata Belanda, tapi kalau kita sebagai rakyat Indonesia adalah sebagai pejuang kemerdekaan, yang dimana dia ini bisa dikatakan sangat bandel sekali. Karena saking kata Belandanya ini adalah suatu pemberontak yang sangat mengkhawatirkan buat bangsa Belanda. Di sini adalah yang mereka cari adalah seorang Lukas Kustarjo. Karena sering melakukan penyergapan, Lukas dijuluki begundul Karawang. Kepalanya dihargai 10.000 gulden jika berhasil ditangkap, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tetapi karena perlindungan rakyat, ia selalu berhasil meloloskan diri. Nah, kalau saya boleh cerita, di dalam kabin atau di dalam tugu, di sana ada tugu atau ada patung-patung bagaimana sejarah sekilas peristiwa Rawa Gede, dan bisa dilihat di sini ada seorang Belanda, itu adalah seorang ibu-ibu sedang anaknya tertembak, ada anak kecil yang menangis, ibunya menangis juga. Di sana ada 3 tentara, dan di sini mula ada gambaran sekilas peristiwa Rawa Gede. Oh, di sini adalah kalau dilihat secara sama atau secara detail, di sana ada banyak uang-uang yang dilemparkan, nggak tahu itu untuk apa. Mungkin ada satu mitos atau apa. Dan tadi Agung telah melemparkan duit koin sebesar 200 perak. Dan kita mungkin akan tahu atau akan tanya apa sih maksudnya melemparkan uang ke dalam, karena katanya sih ini adalah satu sumbangan, tapi sumbangan buat apa? Dan mungkin adanya mitos itu adalah anugerah atau apa sih sebutnya teh, barokah gitunya, siapa saja bagi yang melempar. Dan di sini ada satu gambaran bisa keliling, sambil keliling kita sini terlihat, oh ada cewek naik SMP lalu boy, itu kan lo pada SMP, coba muter-muter, nak aja nih teh seroken nih, bapuk menaik bapuk. Jailah. Oke, sedikit curhatnya, dan bentar terus. Ternyata di sini bukan hanya tempat bagaimana sejarah, tapi kebanyakan banyak muda-mudi yang sedang mojok di sini berpacaran. Alangkah mirisnya sekali ketika tempat wisata sejarah ini adalah bagaimana menjadi tempat mojok atau tempat bermesra-mesraan bagi pemuda-pemudi yang lagi pacaran. Nah, mirisnya itu mungkin di sini adalah satu catatan bagaimana penambahan atau pengawasan bagaimana tugu ini agar sesuai dengan fungsinya adalah sebagai tempat sejarah, bukan tempat untuk bermesra-mesraan sama dengan pasangannya. Oke, break. Sekarang mau masuk ke pemakaman Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga. Di sini ada makam-makam korban dari pembantaian Rawa Gede. Kali Dedek. Di sini ada data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawa Gede. Tanggal 9 Desember 1947. Jumlahnya ada 481 orang, 1 Januari sampai Oktober 1948. 35 orang, 1 Juli sampai November 1950 ada 17 orang. Dari jumlah atau keseluruhan dari pembantaian Rawa Gede ini adalah 483 orang. Namun yang dimakamkan di sini di Taman Makam Pahlawan Sampurna Rawa Gede cuma 181 orang. Dan sisanya ini karena kebanyakan masih belum tahu di mana mayat-mayatnya, karena kebanyakan mereka tidak sampai konon masyarakat zaman mayat dulu itu belum istilahnya sangat nggak dikenali, nggak tahu mayatnya hancur atau apapun, mayatnya sangat hancur sehingga tidak dikali baik kerabat maupun keluarganya, atau malahan mayatnya dibanyakan ditenggelamkan ke dalam sungai. Di sini yang ditemukan hanya 181 orang,
Oh, di sana ada cewek. Semoga kita wawancara cewek itu. Oke. Oh, jangan dulu, oke? Jangan. Di sini kita bisa lihat ke dalam. Ayo masuk. Gung, gung, gung. Atau kalau itu kan cari gambar. Dan di sini adalah makam-makam. Ada 181 orang. Di sana ada satu gambaran tentang perjuangan pada zaman dulu. Ada satu nama yang di sini mungkin pada zaman dulu namanya ada Kartum, Sakum, Bapak Sakum, Rasem, Samba, Pele. Namun ini mereka adalah pahlawan-pahlawan pada zaman dulu khususnya. Dan di Rawagede sini adalah satu simbol perjuangan bangsa Karawang. Keteguhan bangsa Karawang memperjuangkan raga dan jiwanya untuk satu namanya kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan hari ini kita menikmatinya itu. Apakah kita lantas akan melupakannya begitu saja? Tidak. Dan di sini adalah banyak salah satu makam, dia makam-makam ada 181 orang, dan di sanalah Esa hilang, dua terbilang. Esa hilang, dua terbilang. Di sini adalah sebuah semboyan. Terlihat ada satu olesan pahat dari seniman pahat. Ada satu gambaran bagaimana perjuangan atau kemerdekaan memerangi para penjajah pada zaman dulu. Bisa dilihat. Tinggal ikut gambar. Di sini ada satu barisan pendapumudi yang lagi perang dengan tentara tentara Belanda. Dan di sana ada satu semboyan. Esa hilang, dua terbilang. Mungkin terbilang, masih kita belum tahu apa itu artinya. Mungkin kita akan kulik-kulik lagi. Dan coba dek ke sana dek. Kita akan sudut. Kita melihat dari sudut ini, sudut makam pembantaian Rawagede. Dari sinilah sudut berat. Tinggali. Ini adalah gambaran Tugu Rawagede. Di sana ada pohon asam. Mungkin ada ya pohon asam yang jatuh. Konon katanya kalau asam jatuh itu manis sekali. Mau coba? Oh tidak. Kat. Berapa? Iya gitu. Saya kurang ini. Ada ininya sih. Ada itunya. Ada. Bapak Soekarman di situ tuh. Bapak Soekarno. Enggak. Karman. Oh, itu. Bapak Soekarman. Salah satu saksi mata di tragedi ini. Saksi mata bukan, cuman dia yang mengurus yayasan itu, cuma dia tahu riwayatnya. Di belah mana rumahnya, Bu? Perapatan pas. Yang penjaganya bukan? Hah? Penjaga. Penjaga bukan pengurus. Oh, pengurus. Penjaga ada di situ depan. Tapi tahu dia. Terus itu tuh yang orang kakek-kakek tuh yang suka Oh, terus. Iya. Iya. Pak Tahu Junet dia. ya? Oke, kita sekarang akan menuju ke petugasnya, mau wawancara bagaimana tentang historis terjadinya peristiwa Rawagede di sini. Sambil kita catat dan menjadi jurnalis, kita selanjutnya wawancara. Dan di sini adalah sisi lain dari Tugu Rawagede. Tarik di nol, kan gedean. Oke. Coba ke sini lagi. Wah, itu ada monyet. Tadi di sana ada seekor monyet, nggak tahu piaraan atau apa. Atau penunggu di sini. Jadi sambil jalan kita ke petugasnya sambil wawancara. Oke, kerat. Break. Bisa wawancara ya? Hah? Dari Tugu Rawagede. Dan sekarang kita ke makam Joko Tingkir. Joko Tingkir ini adalah salah satu tokoh pada zaman dulu, pendekar pada zaman dulu, zaman kerajaan Pajajaran atau Tarumanegara. Dan di sini ada warga sini. Kita akan mengilas atau kita akan tahu sedikit-sedikitnya apa tentang Joko Tingkir. Ayo sini. Kamis jam 12 malam. Iya. Suka banyak, Bu. Apa malam Kamis sewasulan. Sosir. Jam 12 ada di sini. Enggak takut, serang aja. Takut apa sih? Ya, Mak, kita mau lihat-lihat dulu ya, Mak. Iya, keliling boleh. Kalau Iya. sejarahnya sih, Bu, sejarah Joko Tingkir. Hah? Sejarahnya?
sejarahnya. Eh. Siapa aja maunya itu minta begitu. Maksudnya toko pada zaman dulu dia sebagai apa gitu? Iya, Terima kasih ya Bu. iya, iya. Kalau feeling bisa Oh, boleh. boleh. Break. Foto mana nih? Nah, sekarang kita udah di depan pintu masuk Padepokan Joko Tingkir. Sekarang kita akan masuk. Sebelum masuk kita alangkah baiknya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Di sini ada Padepokan, bisa lihat di sana. Dan Padepokan di sini ada tempat penembahannya. Penembahan di sini adalah tiap malam tadi Gung. Malam Kamis jam 12 malam. Tawasulan. Di sana ada padepokannya. Dan kalau ramenya di sini ada tanggal 14 Mulud suka ada. Ya Allah, hari isan di mana wae. Tanggal 14 Mulud di sini suka rame. Tempat pengunjungan suka ada acara semacam golek, acara tradisional seperti itu. Dan di pesta rakyat. Dan di dalam sana ada doa Allah. Sekarang kita akan melihat makam Joko Tingkir. Di sana makamnya, lihat anak-anak yang melihat kalau itu tuh gambarnya. Ini adalah dari mana kota Tangkalan. Adalah gambar. Ini adalah padepokannya. Tempat penembahan. Ada di jero. Coba lihat. Oh, tinggal itu Dri. Tinggal. Sipkeun. Coba bisa lihat. Ayo, Buri. Pak. Terus? Ya, ada apa lagi? Ada pusaka peninggalan Joko Tingkir, terus cis ada 9 cis, ada 9 pusaka itu cis, ceker, gelang, jas B, tas B, pendil, baju, buli-buli, gigi, duit. Cis melambangkan ada 9 pusaka. Di sana ada makamnya. Bisa dilihat sendiri ke samping. Oh, di sini ada musola dan di sini juga ada makam. Ada makam punten. Ini adalah ini ya. Bisa gambar ngalihin apa? Ini adalah musola Baitur Rahmah atau bisa disebut makom Joko Tingkir. Tempat apanya? Tempat beribadah, tempat sih dia bersemedi atau bertapa di sini waktu zaman itu. Makomnya Jaka Tingkir dan menjadi musola Baitur Rahmah. Dan di sini coba lihat ke sekeliling, coba lihat kemana pun nih. Di daerah ini dikelilingi pohon-pohon beringin, ada asam. Terus ada banyak lagi ya pohon-pohon gede. Mungkin udah lama pohon di sini. Dan di sini adalah kita break bentar. Kita tadi udah barusan melihat sekilas tentang makomnya Joko Tingkir. Dan sekarang kita akan balik. Dan cukup mengesankan di sini tersimpan banyak benda-benda pusaka di dalam. Ada 9 pusaka milik Joko Tingkir. Dan di situ ada orang apanya? Bisa dibilang lah tidak cakep lah. Tidak ganteng juga. Di sini kita akan balik dan insya Allah kalau orang yang dermawan, orang yang baik hati mempersilahkan temannya untuk ke rumahnya makan bersama dan dipersilahkan. Minimal. Tak jalan gerbang deh. Ya Allah, doainlah ya Allah dekat rumahnya semoga diberkahi amal dan ibadahnya diterima di sini. Di depan adalah pintu gerbang yang kita tadi masuki tadi. Pintu gerbang Padepokan Joko Tingkir, makomnya Joko Tingkir. Dan kita mau pulang. Mungkin kita next lagi kita akan cari lagi tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Karawang. Tuh. Ekspedisi mantap.
Dan di sini kita akan break. Bisa jauh tuh. Kita akan break dan cukup di sini tadi ke apa sih? Tugu Rengas. Tugu Rawagede sekarang ke Joko Tingkir buat tanggal hari non enak. Hari Kamis. tanggal 7 Tanggal 7 Juli 2010. 11 2011. Ekspedisi Kuning. Mantap!